KBBI, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, secara umum, karya ilmiah itu berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya ilmiah itu bersifat objektif dan faktual. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Jadi, karya tulis ilmiah itu berdasarkan kenyataan, tidak dibuat oleh imajinasi penulis atau pengarang. Untuk selanjutnya itu ada ciri karya ilmiah. Ciri karya ilmiah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sistematis. Sistematis itu artinya tersusun atau terurut. Untuk yang kedua itu logis. Logis itu artinya suatu karya ilmiah itu dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Nah, untuk yang ketiga itu objektif. Objektif itu artinya berdasarkan teori, bukan imajinasi dari pengarang. Nah, untuk yang terakhir itu ada faktual. Faktual itu artinya itu berdasarkan fakta, bukan imajinasi dari penulisnya. Jadi harus sesuai dengan faktanya. Nah, jenis-jenis karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu karya ilmiah populer. Ini itu diungkapkan dalam bentuk ringkas dan menggunakan ragam bahasa yang populer atau lebih santai dan menarik. Seperti menggunakan kalimat yang mudah dipahami, umumnya ini disukai banyak orang dan dapat dimuat di media massa. Nah, untuk yang kedua itu karya ilmiah semi formal. Ini tuh mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Untuk yang terakhir itu ada karya ilmiah formal. Bentuk karya ini tuh harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap. Misalnya tuh skripsi, tesis, ataupun disertasi. Untuk cara penulisan karya tulis ilmiah itu ada 5. Yang pertama itu prapenulisan, yang kedua itu penyusunan draft, yang ketiga itu peninjauan ulang, yang keempat pengeditan, dan yang kelima berbagi. Nah, untuk menulis karya ilmiah ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu karya ilmiah itu bisa menjadi wahana kita untuk melatih ide. Yang kedua itu menjadi wahana transformasi pengetahuan. Untuk yang ketiga itu melatih berpikir, karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiahnya yang dimiliki oleh kita. Dan yang terakhir itu melatih keterampilan dalam menghadapi dan melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Intan, yaitu etika dalam menulis karya ilmiah. Etika adalah norma atau standar atau perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis tentang moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Cooper dan Schinder sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan apapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang baku sehingga tulisannya dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bebas dari plagiarisme. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme.
Menyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu pengguna suatu gagasan hasil pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui secara karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas kealsian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu, hak cipta adalah hak penemu atas kealsian dari hasil temunya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumpulkan atau memperbanyak hasil semuanya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang keempat, keabsahan. Sifat berikut yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan. Di suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Selanjutnya adalah pelanggaran karya tulis ilmiah. Yang pertama, fabrikasi merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian dan atau informasi ke dalam karya ilmiah, yaitu membuat atau menipu. Yang kedua, falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B angka 2 merupakan perbuatan memalsukan data penelitian dan atau informasi ke dalam karya ilmiah, mengubah untuk menipu. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Azza. Selanjutnya, aku akan menjelaskan keabsahan, validity. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan, validity. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikan secara baik, bahwa gagasannya adalah benar-benar gagasan yang menjadi dasar uraian. Pelanggaran karya tulis ilmiah. Yang pertama itu fabrikasi. Fabrikasi merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian dan atau informasi ke dalam karya ilmiah, membuat untuk menipu. Yang kedua itu falsifikasi. Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf D angka 2 merupakan perbuatan memalsukan data penelitian dan atau informasi ke dalam karya ilmiah, mengubah untuk menipu. Selanjutnya itu ada plagiat. Plagiat merupakan perbuatan merujuk dan atau mengutip frasa dan atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah. Merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan atau pengutip tata tulis ilmiah. Menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya dan atau mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya menggunakan sumber acuan tanpa mengakui. Selanjutnya,
Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B angka 4 merupakan perbuatan 1. Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Yang kedua itu menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan. Dan atau yang ketiga, menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Terus yang keempat itu ada kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa gagasan, pendapat atau peran serta aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan tidak dapat dibuktikan. Menambahkan atau mengurangi nama pengarang secara tidak etis. Yang kelima, konflik. Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf B angka 5 merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah, kompromi atau penyimpangan dari netralitas. Dan selanjutnya sistem rujukan. Sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seseorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Ada dua sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan kita. Cara menuliskannya itu ada yang pertama, kutipan langsung pendek, dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Terus sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Daftar pustaka atau yang sering disebut sebagai referensi adalah daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Daftar pustaka merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal penulisan nama dibalik dan dipisah dengan tanda koma. Nama depan cukup ditulis dengan huruf pertamanya saja. Penulisan nama pengarang lebih dari satu orang menggunakan tanda koma untuk memisahkannya. Tulis tahun penerbitan jurnal. Penulisan judul jurnal tidak dicetak miring. Materi selanjutnya, topik penelitian karya tulis ilmiah, cara mendapatkan topik penelitian. Yang pertama, karya tulis ilmiah, suatu karangan atau tulisan diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan mengasistematikan penulisan yang bersatu bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Susilo 1995. Selanjutnya, karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Yang kedua, karya non-ilmiah adalah tulisan yang penyusunan tidak atau kurang memenuhi prinsip-prinsip keilmuan. Karya tulis ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk kelompok pembaca tertentu yang disajikan menggunakan format tertentu yang baku seperti makalah ilmiah, makalah semeterial, skripsi, tesis, dan disertai. Yang kedua, karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk pembaca tertentu, namun disajikan tanpa menggunakan format tertentu yang baku seperti makalah, seminar, atau lokarya, artikel, dan jurnal. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang disusun dengan perkembangan kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Masalah penelitian. Yang pertama, situasi yang penting membingungkan.
menantang, baik yang nyata atau artifisial, yang pemecahannya memerlukan pemikiran penuh. Yang kedua, situasi yang membingungkan. Sesudah situasi itu diterjemahkan menjadi satu atau beberapa pertanyaan yang membantu menentukan arah pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, panduan memilih topik. Hasil bersifat praktis dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, memerlukan pemikiran orsinil, kritis, dan serius untuk memecahkannya. Yang ketiga, harus bermanfaat bagi perbaikan mutu kehidupan manusia. Yang selanjutnya, contoh masalah penelitian. Tujuan menentukan status, materi pencemaran logam berat, tempat sungai di Pekanbaru, jangka selama musim 2005 sampai 2006. Populasi sudah terjelaskan. Jadi, pencemaran logam berat di sungai-sungai Pekanbaru dalam musim hujan tahun 2005 sampai 2006. Baik, materi cukup sampai di sini. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Nur Wahid. Saya akan melanjutkan materi tentang sintesis. Yang pertama yaitu pengertian tentang sintesis. Sintesis dalam karya tulis ilmiah merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan sesuai dengan kebutuhan penulis. Proses penyusunan sintesis melibatkan langkah-langkah seperti membaca secara cepat dan kritis, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan yang berkaitan dengan topik, mencatat pokok bagi pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber, dan mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Kedua yaitu tesis, antisintesis, dan sintesis. Apa itu tesis? Tesis merupakan kesimpulan atas sebuah hasil riset ilmiah yang didasari atas bukti-bukti dan pemikiran yang logis. Antisintesis adalah hasil sebuah riset ilmiah yang menggambarkan keterbaikan atau sangkalan atas sintesis yang ada sebelumnya dengan maksud meluruhkan tesis itu. Sedangkan sintesis merupakan sumber jawaban atau kesimpulan atas pertentangan yang dibuat antara tesis dan antisintesis sehingga menjadi satu hal yang utuh, merupakan hasil ilmiah yang baru. Yang selanjutnya, fungsi sintesis. Fungsi sintesis dalam karya tulis ilmiah adalah untuk menyajikan rangkuman yang menggambarkan informasi penting dari berbagai sumber rujukan yang digunakan oleh penulis. Sintesis juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca tentang hal-hal yang penting dalam suatu karya ilmiah secara singkat, jelas, dan tegas. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Saya Rahman Yusuf akan melanjutkan pembahasan dari Rizky Fadila Nur Wahid tentang pengenalan sintesis pada karya tulis ilmiah. Saya akan menjelaskan syarat pembuatan sintesis. Yang pertama, penulis harus objektif dalam mengutip pendapat ahli, dan yang kedua, penulis harus kritis terhadap sumber rujukan, dan yang ketiga, penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya, dan yang keempat, penulis harus mencari kaitan antara sumber rujukan. Jadi penulis harus mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya tulis ilmiahnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kegiatan penyusunan sintesis. Yang pertama, membaca secara kritis. Membaca secara kritis merupakan suatu kegiatan membaca sumber rujukan seperti buku, laporan hasil penelitian, atau jurnal penelitian secara baik dan teliti. Dalam praktiknya tidak jarang ditemui sumber rujukan yang memiliki bahasan atau topik yang sama. Jadi pembaca harus dapat membandingkan, mencari kesamaan dan perbedaan isi dari sumber rujukan tersebut, serta mengkritisi sumber rujukan tersebut dari sudut kelebihan dan kekurangannya.
Dan yang kedua, menyusun ringkasan, merupakan tulisan singkat dari sumber rujukan yang memuat ide pokok dan disusun secara runtun sesuai dengan urutan dalam sumber rujukan. Tulisan ini memuat hal-hal yang dianggap penting dari setiap bab dalam sumber rujukan dan terdiri atas kalimat pokok saja. Dan yang ketiga, menyusun ikhtisar. Menyusun ikhtisar merupakan tulisan singkat yang berisi ide pokok dari beberapa bab dalam sumber rujukan yang dianggap menarik, sesuai dan berkaitan dengan tulisan penulis. Tulisan singkat ini tidak memperhatikan urutan ide pokok yang sesuai dengan sumber rujukan. Hal-hal yang dianggap tidak relevan dengan tulisan penulis dapat diabaikan. Jadi kesimpulannya adalah sintesis merupakan proses penggabungan atau pengompromikan pernyataan-pernyataan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Ini dapat diterapkan dalam beberapa konteks termasuk dalam karya tulis ilmiah dan pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga sintesis juga merupakan tesis baru bila nantinya ada yang membantahnya lagi dengan tesis ilmiah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.